Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Herliana dengan NIM 1714114. Saya akan menjawab UTS Manajemen Perbankan. Yang pertama, sebutkan undang-undang dari perbankan serta jelaskan pengertian bank. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang selanjutnya, Undang-Undang Bank Nomor 10 Tahun 1998, di mana pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya untuk taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua itu, jelaskan peran Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintah. Yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri serta menyaksikan tagihan dan keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengandung Bank Indonesia dalam bentuk kabinet yang membahas ekonomi perbankan. Yang selanjutnya, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara. Yang selanjutnya, BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Yang nomor 3, kegiatan bank umum. Kegiatan bank umum yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat, memberikan jasa-jasa lainnya atau servis. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Ada 3. Yang pertama, simpanan giro, di mana simpanan pada bank, penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau giro. Yang kedua, simpanan tabungan. Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antar bank dengan nasabah, dan penarikan dilakukan dengan buku tabungan, kartu ATM atau slip pembayaran lainnya. Yang ketiga, simpanan deposito. Simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu dan dapat ditarik dengan belit atau deposito atau sertifikat deposito. Yang kedua itu menyalurkan dana ke masyarakat atau lending. Yang pertama, kredit investasi. Kredit yang diberikan untuk membiayai investasi yang penggunaannya jangka panjang. Yang kedua, kredit modal kerja. Kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha yang biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan. Yang ketiga, kredit perdagangan. Kredit perdagangan yang diberikan pada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer. Yang keempat, kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai keperluan pribadi. Yang terakhir, kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, menyalurkan jasa-jasa lainnya atau servis. Di sini banyak bagian-bagiannya. Yang pertama, menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran air, pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah. Yang kedua, melayani pembayaran seperti gaji, pensiunan, honor. Yang kedua itu pembayaran dividen, pembayaran bonus atau hadiah. Nah, yang ketiga itu di mana pasar modal perbankan dapat diberikan atas seperti penanggung, wali amanat, perantara perdagangan, dan perdagangan efek atau dealer. Yang keempat itu ada transfer, inkanso, krilling, safe deposit box, bank card, bank notice atau
alas kegiatan jual beli uang asing. Yang selanjutnya bank garansi, yaitu jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu. Yang selanjutnya referensi bank, yaitu surat-surat referensi yang dikeluarkan oleh bank. Yang terakhir letter of credit, jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transfer ekspor atau impor. Yang keempat, imbas virus COVID-19 terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya efek bagi perbankan yang ada di Indonesia. Sudahkah benar kebijakan yang diambil pemerintah untuk perekonomian di Indonesia? Bagaimana menurut Anda seharusnya manajemen bank menanggulangi kendala yang timbul akibat COVID-19 ini? Imbas dari COVID-19, Lembaga Keuangan Dunia Ekonomi dan otoritas pemerintah membuat sejumlah prediksi ekonomi Indonesia bisa masuk dalam skenario terburuk jika tidak mengatasi masalah COVID-19 ini. Tidak hanya merontok pasar modal, virus COVID-19 menjatuhkan nilai tukar rupiah, harga dolar Amerika Serikat, di mana bank besar menembus 17.000, sementara kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR menempatkan nilai rupiah di posisi 6.608 per dolar Amerika Serikat. Bukan hanya itu, tetapi di sektor pariwisata sekarang mengalami kelusuan sehingga daya beli menurun secara drastis karena berkurangnya pengunjung, baik turis lokal maupun turis mancanegara, yang secara otomatis pendapatan dan devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata semakin menurun. Nah, kebijakan pemerintah yang paling penting sekarang perlu diadakan dengan social distancing, yaitu dengan mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa resiko besar kepada penyebaran COVID-19 ini. Kebijakan belajar di rumah, kerja di rumah, dan beribadah di rumah perlu kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah dalam kebijakan ini sudah benar, tetapi ada kebijakan tentang lockdown, tetapi tidak diberlakukan di daerah. Kenapa pemerintah daerah itu tidak memperlakukan lockdown ini? Karena mereka memikirkan perusahaan mikro atau pedagang itu sendiri, karena jika mereka melakukan lockdown, perusahaan mikro atau perdagangan itu sendiri, mereka mencari atau memperoleh perekonomian dari mana, sedangkan yang mereka lakukan itu hanya berdagang untuk mencari kebutuhan mereka. Nah, kenapa pemerintah daerah tidak memperlakukan itu? Karena pemerintah daerah membiarkan orang-orang mencari perekonomiannya masing-masing, tetapi di sisi lain mereka juga mengatasi penyebaran COVID-19 ini dengan melakukan pembersihan, penyemprotan disinfektan, melakukan simulasi cek status virusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.